Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Aryani dengan NIM C1C020090, kelas R12, Prodi Akuntansi, di mana dosen pengampu perpajakan 1 ini adalah Bapak Wirmi Eka Putra, SE, MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perpajakan 1 bab 2. Stelsel dalam pemungutan pajak. Stelsel pajak merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarnya oleh para wajib pajak. Pertama, 1 ada stelsel nyata atau real. Stelsel nyata merupakan salah satu jenis pemungutan pajak yang didasarkan pada objek atau penghasilan yang diperoleh sesungguhnya atau penghasilan nyata untuk pajak penghasilan. Mengetahui dengan kondisi demikian, pemungutan pajak baru dilakukan pada akhir tahun. Dengan begitu, penghasilan yang sesungguhnya dapat diketahui kemudian atau disebut sistem pemungutan pajak di belakang atau neheving. Apa kelebihan dari stelsel nyata? Kelebihan utamanya adalah perhitungan didasarkan pada penghasilan sesungguhnya dan hasil yang diperoleh akan lebih akurat dan real. Adapun kekurangannya adalah karena pajak dibutuhkan untuk pembiayaan sepanjang tahun, maka pelaksanaannya pun tidak dapat dikatakan mudah. Apa akibatnya? Wajib pajak dibebani jumlah pembayaran pajak tinggi, sementara jumlah kas yang tersedia belum memadai. Setiap wajib pajak akan membayar pada akhir tahun sehingga jumlah uang yang beredar akan terpengaruh. Kelebihan dari stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, yaitu sesuai dengan besarnya pajak yang sesungguhnya terutang. Karena pemungutan pajak dilakukan setelah tutup buku. Dengan demikian, penghasilan yang sesungguhnya akan diketahui dengan sistem ini. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode atau setelah penghasilan real diketahui. Padahal pemerintahan lebih dahulu membutuhkan penerimaan pajak ini untuk pengeluaran sepanjang tahun dan tidak hanya pada akhir tahun. Yang kedua ada stelsel anggapan, yaitu fictive stelsel. Jenis pemungutan pajak ini yang didasarkan pada anggapan yang diatur oleh suatu undang-undang. Anggapan yang dimaksud di sini dapat bermacam-macam jalan pikirannya, tergantung pada peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, stelsel ini menerapkan sistem pemungutan pajak di depan atau forheading. Misalnya, penghasilan suatu tahun pajak dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Keunggulan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahan stelsel ini adalah pajak yang telah dibayar wajib pajak tidak berdasarkan pada keadaan sesungguhnya. Yang ketiga ada stelsel campuran. Jenis stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Apabila kenyataannya besarnya pajak lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah pembayaran. Sebaliknya, apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih kecil daripada pajak anggapan, maka wajib pajak dapat meminta kembali kelebihannya atau direstitusi atau dapat dikompensasi. Kelebihan stelsel ini adalah pemungutan pajak sudah dapat dilakukan pada awal tahun pajak dan pajak yang dipungut sesuai dengan besarnya pajak yang sesungguhnya terutang. Kelemahan dari stelsel ini adalah adanya tambahan pekerjaan administrasi karena penghitungan pajak dilakukan 2 kali, yaitu pada awal tahun dan akhir tahun. Selanjutnya ada kendala pemungutan pajak. Yang pertama, kurangnya sosialisasi dari pemerintahan kepada masyarakat sebagai wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak, manfaat membayar pajak dan sanksi yang akan diterima apabila wajib pajak melalaikan kewajibannya. Yang kedua, kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak ke negara adalah sebagai bentuk perlawanan. Yang ketiga, database yang masih jauh dari standar internasional, padahal database sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan sistem self-assessment. 4. Tingkat ekonomi sebagian wajib pajak yang sangat rendah sangat mempengaruhi, di mana wajib pajak masih lebih memprioritaskan biaya yang sifatnya mendasar,
seperti biaya sekolah, biaya sebagainya daripada pembayar pajak. Selanjutnya ada bentuk perlawanan pajak. Meskipun pemungutan pajak secara teoretik maupun secara hukum memiliki dasar yang kuat, namun dalam praktik pemungutannya ada banyak hambatan yang mungkin terjadi. Ada setidaknya 2 jenis hambatan dalam pemungutan pajak. Hambatan pemungutan pajak yang pertama sering disebut hambatan pemungutan yang timbul karena adanya perlawanan pasif. Yang pertama, perlawanan pasif. Perlawanan pajak secara pasif ini berkaitan erat dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat di negara yang bersangkutan. Pada umumnya, masyarakat tidak melakukan suatu upaya yang sistematis dalam rangka menghambat penerima negara, tetapi lebih dikarenakan oleh kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Misalnya, kebiasaan masyarakat desa yang menyimpan uang di rumah atau dibelikan emas bukanlah mereka menghindari pajak penghasilan dari bunga, tapi karena belum terbiasa dengan perbankan. Selanjutnya ada perlawanan aktif. Perlawanan pajak secara aktif ini merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Perlawanan secara aktif dapat dibagi menjadi 2, yaitu penghindar pajak atau tax avoidance, B. Yang kedua, penggelapan pajak atau tax evasion. Selanjutnya ada pihak yang terkait dalam pemungutan pajak. Pihak yang terkait yang pertama yaitu ada pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintahan pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pemerintahan pusat dan pembangunan. Pajak pusat juga dapat diartikan sebagai pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan yang tercakup dalam APBN. Pajak pusat yang ada di Indonesia saat ini antara lain pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM), pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan (PPB-P3), dan bea materai. Selanjutnya ada pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Distribusi Daerah (PDRD), pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini berarti wewenang pemungutan pajak daerah berada pada pemerintahan daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pemerintahan daerah yang terakumulasi dalam pendapatan hasil daerah atau PAD dalam APBD. Secara lebih terperinci, berdasarkan pada pasal 2 Undang-Undang PDRD, pajak daerah diklasifikasikan kembali menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Selanjutnya ada penggolongan pajak. Penggolongan pajak berdasarkan sifatnya itu pertama ada pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu, contohnya pajak penghasilan atau PPH. Yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya bisa dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu saja, contohnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Berdasarkan sasarannya, ada pajak subjektif. Dalam buku Hukum Pajak 2013, karya Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, pajak subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau subjeknya. Setelah diketahui keadaan subjeknya, barulah diperhatikan keadaan objektifnya, sesuai daya pikul, apakah dapat dikenakan pajak atau tidak. Contohnya pajak penghasilan. Yang kedua ada pajak objektif. Pajak objektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan memperhatikan objeknya terlebih dahulu, berupa perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya, barulah dicari subjeknya yang memiliki hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui. Contohnya pajak pertambahan nilai. Terima kasih, mungkin itu hasil dari presentasi pembahasan tentang perpajakan 1 bab 2. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.